pucung. Nah, orang pondok pucung kebanyakan makan sayur gabus, akhirnya berubah. Yang Sayyidati menjadi Siti. Namanya bahasa kan begitu. Bahasa kalau udah pindah dari tempat aslinya ya berarti geser. Begitu. Ya. Kaf ha ya ain shad. Kafnya dibaca 3 alif, ain shad 3 alif, ya ha sama ya cukup 1 alif. Jadi perhatiin panjang pendeknya, jangan disamain baik. Gitu. Jadi bacanya kaf ha ya ain shad. Itu jangan disamain. Kalau yang 3 kaf ain shad disebut mad lazim harfi musbah. Mad panjang, lazim wajib, harfi karena berupa huruf, musbah dengan sekenyang-kenyangnya, sepanjang-panjangnya. Nah, paling panjang bacaan mad itu 3 alif atau 6 harkat. Jadi pol, gitu, kenyang. Adapun ha sama ya itu mad lazim harfi mukhaffaf atau mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf. Mukhaffaf artinya ringan. Gitu. Dibaca panjang tapi ringan. Sama dengan panjangnya mad tabi'i 1 alif. Gitu. Makanya seleretnya juga beda. Kalau kaf, ain sama shad alisnya tebelan. Tulisannya itu ya, di atasnya kaf, seleretnya panjang. Ain benderanya panjang. Shad benderanya panjang. Giliran H dengan ya hanya harkat berdiri. Hanya harkat berdiri. Enggak ada seleretnya. Itu enggak tulisannya? Ya, betul. Sama toh? Nah, dari tanda itu udah membantu. Dari tanda itu udah membantu. Berarti yang alisnya tebal itu tanda harus dibaca seperti mad wajib. Kaf ha ya ain shad. Itu perhatian itu. Jadi kalau lagi baca di rumah, lagi tadarus, yang sudah dilewatin itu ya jangan sampai salah, karena diingat. Kita lagi baca bareng-bareng, ada yang beda atau jelasin. Nanti kesononya kita tadarus sendiri di rumah, nah itu sudah disesuaikan. Ya. Huruf-huruf dalam Al-Quran yang dibuat permulaan surah itu jumlahnya ada 15. Ya,
ada 13. Nah, 13. Yang 8 itu yang tadi itu mad lazim harfi musybah. Jumlahnya 8. Apa 8 itu? Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Disingkat naqasa asalukum. Nah ini kalau ketemu huruf ini dibacanya panjang, 3 alif atau 6 harakat. Ketemu awal surah cuma 1 huruf, nun. Ada apa enggak? Ada. Ya toh? 1 huruf. Itu bagian yang 8. Jadi ketemu di mana saja yang bagian yang 8 ini baca panjang. Gitu. Tapi dikasih tanda biasa Ustaz ya. Masih ada tanda bendera gitu itu ya. Iya, tanda itu sebenarnya membantu, enggak semua Quran. Jadi yang penting ilmunya. Adapun tanda masing-masing Quran ora podo. Ada yang dikasih tanda terutama kalau cetakan Indonesia. Tapi kalau cetakan Arab Saudi enggak ada. Itu. Nah, sedangkan kira kita kadang beda Quran. Kalau yang model itu ada tandanya enggak? Hah? Ada. Ya ada apa enggak? Enggak kelihatan dari sini. Ada. Ya. Nah, ada yang enggak ada tapinya. Kalau udah ada terjemah bahasa Indonesia berarti itu cetakan Indonesia. Gitu. Udah jelas. Udah ketahuan ada arti bahasa Indonesianya. Ya. Jadi yang penting ilmunya tadi itu. Yang 8 ini mesti dibaca panjang. Ada permulaan surah cuma 1 huruf qaf. Ada kan surat qaf, ya kan? Pada panjang qaf itu. Gitu. Karena apa? Karena aslinya 3 huruf. Jadi kaf kalau ditulis kaf alif fa aslinya. Makanya dibaca panjang karena aslinya 1 huruf itu aslinya kalau ditulis menjadi 3 huruf. Shad tulisannya kalau ditulis nih shad alif dal gitu. Ain kalau ditulis ain ya nun. Kan dibuat ain gitu. Karena asalnya 3 huruf dan huruf terakhir mati ada setelah mat. Makanya dibacanya panjang. Gitu. Kalau ha ya itu jumlahnya 5. To ha ro gitu. To huruf to kan ada to ha, jangan panjang-panjang itu. Toknya 1 alif, ha-nya juga 1 alif. To ha. Namun dibaca panjang to ha. Kepanjangan Mas. Udah panjang-panjang. Cukup toha gitu. Ada yang 1 bagian dari 5, ada yang satunya lagi bagian dari yang 8 seperti Yasin. Ianya kelompok 5 yang cuma 1 alif. Sinnya masuk yang naqasa asalukum, masuk sin. Itu. Berarti ianya 1 alif, sinnya 3 alif. Jadi bacanya Yasin. Kita katakan nggak merhatiin. Udah mimpin baca Yasin.
diikutin orang banyak. Berkali-kali. Kadang-kadang lebih panjang ya-nya daripada sin-nya. Yasin kebalik. Ya-nya cukup 1 alif, sin-nya 3 alif. Gitu. Ya. Jadi itu 13 huruf-huruf awalus surah, awailus suwar, permulaan surah-surah gitu. Terus artinya nggak diartiin karena berupa huruf. Yang diartikan itu kalau sudah berupa kalimat. Sehingga terjemahannya kaf ha ya ain shad, yang ada terjemahannya hanya ditulis ulang, nggak diartikan karena huruf ya belum ada artinya gitu secara pengetahuan kita. Tapi Allah tahu rahasia itu. Ada rahasianya di situ. Nggak diartikan bagi kita karena nggak berupa kalimat. Tapi setiap huruf dalam Al-Quran itu mengandung makna. Gitu, ya kan? Jadi Yasin artinya ditulis Yasin, tulis itu lagi pembentuk. Padahal di dalamnya itu maknanya banyak, di situ maksudnya. Nah, surah Maryam ini yang pertama menceritakan tentang Nabi Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikr itu menyebut, mengingat. Dzikru rahmati rabbika, mengingat rahmat Tuhanmu, ya, menyebut rahmat Tuhanmu, abdahu, yang diberikan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Kita disuruh untuk menyimak tentang kehidupan Nabi Zakaria, karena 1/8 dari isi Al-Quran adalah kisah sejarah para nabi, sejarah orang-orang soleh, dan juga sejarah orang-orang yang menentang Allah. Itu orang yang taat kepada Allah nanti akhirnya bagaimana? Orang yang tidak ngikutin apa yang menentang Allah akhirnya bagaimana? Sehingga dua-duanya oleh Al-Quran diungkap, ya, gitu. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah rahmat Tuhanmu yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu Nabi Zakaria. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Idnada rabbahu nidaan khafiyya. 1. Tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya nidaan, dengan doa khafiyan, yang disertai dengan rasa takut.
atau disertai dengan suara lembut. Nah, ini merupakan adab berdoa. Jadi kalau berdoa itu yang pertama kita merasa merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian dengan suara lembut seperti orang yang merengek. Itu kalau berdoa seperti itu. Nah, zikir dengan berdoa beda. Kalau doa memang disuruhnya begitu. Nah, kalau zikir ada dua macam. Gitu. Kalau zikir ada zikir jahar, ada zikir khafi. Ada zikir yang disuarakan, ada zikir yang cukup dalam hati. Itu Al-Quran. Gitu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu sesungguhnya Allah ya'lamu, ia mengetahui al-jahra, jahar itu dengan yang disuarakan, dengan suara keras. Wa ma yakhfa, dan juga apa-apa yang disembunyikan. Wa sirru qaulakum awijharu bih. Kalau dalam Quran surah Muluk, surah Al-Muluk gitu. Wa sirru qaulakum, sirkan suaramu, awijharu, atau kencengin suaramu. Innahu alimu bidzati sudur. Bagi Allah, Allah yang melihat hatimu. Kamu zikir dengan suara pelan, kamu zikir dengan suara kencang, bagi Allah nggak ada masalah. Yang penting hatimu seperti apa. Allah yang melihat hatimu. Kalau zikir pelan membuat ngantuk sehingga hati lalai. Kalau zikir kencang sehingga lebih konsentrasi, berarti lebih bermakna yang kencang. Nilai dalam hatinya itu yang paling penting. Itu. Nah, tapi kalau berdoa, kalau berdoa, ud'u rabbakum khaufa wa thama'an. Ud'u, berdoalah rabbakum, kepada kamu, khaufan, jangan disertai rasa takut, wa thama'an, dan dengan rasa harap. Jadi kalau berdoa itu seperti harap-harap cemas, menunduk, merengek, takut gak dikasih, tapi juga tetap berharap karena Allah itu maha segalanya. Itu. Ya. Jadi idna darabbahu nidaan khafiyah. Tatkala Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang khafiyah, yang lembut. Ya. Khafa itu artinya takut. Mana doanya Nabi Zakaria? Qala Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini harus kita tiru nih. Yang pertama cara berdoa, yang kedua yaitu kesabaran dalam berdoa. Nabi Zakaria dia berdoa pengen atau minta diberikan keturunan dari mulai nikah, berdoa terus pengen punya anak, pengen punya keturunan, gitu. Sampai kapan? Sampai dia tua, gitu.
sampai inni wahanal azmu minni, tulangku sudah melemah, udah loyo. Washta'ala ra'su syaiban, dan kepalaku sudah dipenuhi uban. Berarti udah apa? Udah tua. Jadi tanda tua itu ada berapa? Satu, tulang sudah melemah. Yang kedua, rambut sudah beruban. Itu tanda tua. Yang dulu, yang pertama apa ya? Kan dua tadi tandanya. Yang pertama apa? Tulang-tulang sudah wahana al, tulang-tulang sudah melemah. Dengkul. Jadi tanda tua itu dengkul. Kalau dengkul udah pada melewat, berdiri lama udah gak kuat. Ya, berarti udah tua. Gitu. Kalau dengkul gak bisa dibohongin. Kalau yang kedua, uban bisa dibohongin. Semir. Ya, dengan cara disemir. Tapi kalau dengkul keropos, loyo, mau diapain? Pakai tongkat ketahuan malah. Gitu. Jadi Al-Quran ini ngasih tanda ini bukan hanya uban doang. Kalau uban bisa juga masih muda sudah ubanan, ya kan? Karena pengaruh sampo. Bisa juga sudah ubanan tapi diapain? Disemir sehingga nggak kelihatan tua. Bisa dibohongin nggak? Bisa. Makanya bukan pertama. Yang pertama dengkul. Udah mulai ya, udah lemes. Ya, tenaga sudah kurang, mau nggak mau. Ini itu. Ya karena kan apa itu tulang itu penunjang. Jadi yang jadikan tanda itu tulang, gitu. Bukan kulit, bukan daging, gitu. Walaupun kulit juga ada perubahan, tadinya kenceng jadi benar kirut. Tapi kulit masih bisa sekarang ada alat gitu untuk kulit yang sudah apa? Kirut bisa dikencengin. Ada alatnya sekarang. Iya, digosok. Gitu. Bukan digosok pakai itu, pakai api, bukan. Udah ada alat kecantikan sekarang. Udah tua, masih bisa. Itu. Tapi yang nggak bisa dibantah tulang. Mau diapain kek, mau rambutnya disemir kek, mau kulitnya dikencengin kek, yang namanya udah tua, tetap aja tulangnya jalannya udah beda. Udah miring dari kita. Iya, udah gak bisa gagah. Jalannya udah ketahuan. Udah nunuk-nunuk. Ini Al-Quran nggak bisa dibantahin. Masa tanda pertama inni wahanal azmu minni, baru washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Walaupun sudah berdoa berpuluh-puluh tahun, dari mulai dia menikah minta supaya diberikan keturunan, berpuluh-puluh tahun belum dikasih keturunan, tapi
Tapi Nabi Zakaria tidak pernah kecewa dalam berdoa, nggak pernah bosan. Tuh, padahal puluhan tahun. Jadi berdoa itu begitu. Ini Nabi, ya kan? Nabi dengan Allah dekat apa enggak? Tuh, ibadahnya gimana? Nabi itu aja berdoa berpuluh-puluh tahun belum dikabulkan. Nah, kita mah doa baru berapa bulan minta supaya begini begitu belum dikabulin udah ngambek. Udah berprasangka buruk sama Allah, sudah putus asa, sudah gak ada harapan. Karena apa? Karena berdoa sendiri itu sudah merupakan ibadah. Dikabul gak dikabul itu urusan kedua. Kamu angkat tangan berdoa itu kamu sudah dapat pahala. Karena itu perintah Allah. Menjalankan perintah Allah itu sudah dapat pahala. Kewajiban kamu berdoa. Gitu. Adapun mengabulkan dan tidak itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Tugas kamu doa aja. Jadi kalau misalnya nggak dikabulkan, jangan kecewa. Karena kamu berdoa itu kamu sudah dapat pahala, sudah menjalankan perintah Allah. Jangan selalu dihubungkan dengan dikabulkan dan tidak. Itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Gitu. Kewajiban kita itu berdoa. Begitu cara berdoa. Sehingga walaupun sudah puluhan tahun dari mulai nikah sampai tua, sampai dengkulnya ada pada belum dikasih apa? Anak, tapi nggak pernah kecewa, nggak pernah putus asa, nggak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Itu contoh itu. Ada nggak doa kita yang belum dikabul? Hah? Udah bosen apa enggak? Nggak usah bosen. Pokoknya doa aja, karena doa itu perintah Allah. Itu. Seandainya tidak dikabul, kamu tetap dapat pahala berdoa. Gitu. Tetap dapat pahala. Dan Allah pasti mengabulkan. Cuman mengabulkannya terserah Allah. Nggak harus ngikutin kemauan ente. Karena kalau ngikutin kemauan kamu, kadang-kadang kalau dikasih malah kagak bener. Gitu. Lah umur udah 60, terus minta supaya kaya. Enggak, udah pensiun. Minta kaya. Gitu. Supaya bisa nikah dengan gadis umur 17. Nah, jangan ada yang tersinggung. Ya nanti enggak cocok nih Pak. Seandainya dikabulkan, gitu. Seandainya dikabulkan, umur udah di atas 60, kemudian dapat gadis umur 17, mau diapain? Dilihatin doang kali. Gitu. Jadi kalau ngikutin permintaan kita, maunya kita, seandainya dikasih justru jadi kagak bagus. Makanya doa jalanin perintah Allah, oleh Allah dikabulkan kapan, bentuknya apa terserah Allah. Karena ada 3, bisa dikabulkan segera,
bisa ditunda, bisa diganti. Gitu. Itu cara Allah. Allah lebih tahu. Minta duit banyak, oleh Allah nggak dikasih duit, tapi dikasih sehat. Gitu. Tapi oleh Allah dikasih nggak kecelakaan, yang seharusnya dia kecelakaan. Dia mintanya duit, oleh Allah nggak dikasih duit, tapi dikasih dia selamat dari musibah. Seandainya dia minta duit 100 juta, dikasih 100 juta, tapi kecelakaannya tetap terjadi. Begitu dia kecelakaan, dia berobat, habis 100 juta juga. Akhirnya duit 100 juta tetap habis, kecelakaannya tetap sakit. Allah lebih tahu. Ya udah duitnya nggak usah, tapi terhindar dari kecelakaan. Oh itu lebih enak, terhindar dari kecelakaan, lebih aman, badannya tetap sehat. Kalau ini dapat duit kecelakaan, duitnya habis buat berubah, badannya tetap sakit badannya. Iya, ya kan? Begitu. Jadi yang lebih tahu siapa? Allah. Atau yang berdoa orang tuanya, tapi oleh Allah yang dikasih anaknya, anak keturunannya. Berdoa tiap malam, bangun malam berdoa pada Allah supaya Allah kasih rezeki yang banyak. Ya, sampai tua itu orang tetap aja jualan nasi uduk. Loh, mana doa bertahun-tahun kok nggak berubah? Bagaimana sih Allah ini? Oleh Allah diganti. Yang dikasih bukan ibunya, bukan orang tuanya, tapi anaknya. Oleh Allah dia jadikan pada berhasil. Sehingga walaupun dia tetap jualan nasi uduk, tapi anaknya dari tukang insinyur.